Itu maksudnya benar-benar yang kayak wow gitu. Dan University of Washington ini kan yang beneran university top 15 di dunia kan. Ini beneran yang kayak aku di dalam itu bisa kayak mau gila, yang kayak susah banget. What is your most spiritual experience yang pernah kamu alami? Wow, ini juga something yang maksudnya panjang banget kalau aku mau ceritain sih, Miss. Jadi aku tuh dulu bukan Kristen. Jadi aku agama seberang lah ya, aku gak bisa sebut juga exactly apa. Tapi intinya aku agama seberang yang membuat aku tuh pada saat aku lahir dulu, gimana ceritanya? Pokoknya pas saat aku lahir, aku tuh diserahkan sama, karena mamaku ini udah Kristen lah ya, diserahkan sama gereja pemberkatan ya kan. Tapi pas saat aku dibawa ke Makassar, aku tinggalnya sama kakek, aku juga dibawa ke tempat ibadah yang lain untuk doakan juga kayak gitu. Jadi pada saat aku SD itu tuh aku setiap malam itu pasti dadaku panas atau kayak merasa kayak nggak tenang gitu loh. Dan ada satu hal wajib, satu benda wajib yang selalu pasti aku bawa kemana-mana dan ini harus ada. Itu boleh aku sebut sih mereknya, baby kolon yang harum itu, yang biasa kayak alkohol. Itu biar apa? Itu kalau dituang di dadaku terus dikipas itu dingin. Adem. Ada sensasi dinginnya. Biar aku bisa tidur. Dan setiap jam 12 malam sampai jam 1 subuh aku pasti kayak nangisnya itu yang kayak parah banget. Kayak ada yang gangguin gitu loh pasti. Sampai akhirnya ada satu malam, ini aku kelas 3 SD. Ini aku diceritain sih. Itu seisi rumahku udah nangis nih. Karena aku nangisnya sampai muka aku udah biru. Terus bola mata hitamku udah hilang, udah ke atas. Dan waktu itu kakekku kasih tangan untuk aku gigit, pas keluar darahnya, aku minum darahnya dan aku bisa langsung yang kayak tenang lagi kembali gitu loh. Wow. Jadi aku sampai dulu gitu, dan aku orang yang kayak pemarah banget yang aku udah bilang tadi. Aku kalau misalnya mau apapun aku sampai nangis di lantai. Sampai kayak gitu. Pokoknya aku suka berantem dan lain sebagainya karena aku dipenuhi oleh amarah dan lain sebagainya kayak gitu. Sampai akhirnya pas aku SMP, aku dan fun fact-nya dulu setiap kali aku ke gereja itu setiap pujian penyembahan kayak lagi nyanyi gitu-gitu, aku tuh paling gak kuat. Jadi aku pasti keluar. Apa bawaannya? Gak tau, kayak ada yang memberontak aja di dalam diriku. Yang kayak gak bisa aja kayak dengar orang nyanyi gitu loh. Harus keluar pokoknya aku dari ruangan itu. Dan masuknya pada saat orang lagi khotbah. Kalau khotbah ya udah khotbah aja gitu. Tapi gak tahu gila udah dibawa puji syukur gitu-gitu lagi, aku kabur lagi gitu loh dari ruangan itu, gak kuat dengan atmosfernya. Sampai akhirnya aku dibawa ke pendeta dan didoakan, dan akhirnya aku pelepasan, aku muntah-muntah. Sampai waktu itu aku didoakan, ditaruh minyak urapan gitu. Aku tidur pas itu dan bangun. Ya aku udah mulai beda lah, udah better lah di momen itu. Dan di momen itulah pas aku umur 13 tahun aku decide untuk masuk Kristen. Oh wow, gitu sih. Thank you for sharing. Dan setelah itu berarti you find peace. Dan setelah itu lebih merasa damai di dalam hati. Setelah itu makanya banyak banget orang yang nanya aku, kenapa sih kamu pilih Kristen sebagai agamamu? Ya aku selalu ngomong kayak aku pilih Kristen ini bukan karena paksaan oleh orang-orang. Bahkan pada saat aku dibaptis pun gak ada satu orang pun dari keluarga aku yang temani aku. Karena aku saking waktu itu ya, aku dikuncin di kamar, gak boleh keluar dari kamar supaya gak ke gereja. Jadi aku gak boleh ke gereja pas saat itu. Dikunci kamar oleh orang tua? Kakek. Oh oke. Karena memang berbeda agama ya. Berbeda. Tapi sekarang untungnya kakekku udah bisa memberikan aku kebebasan karena aku juga udah dewasa kan. Tapi pas saat itu ini real story. Jadi kayak aku mau ke gereja pun gak boleh. Jadi pas saat itu aku yang mau dibaptis itu harus kayak minta pegawaiku untuk anterin aku naik motor. Alasannya mau dibawa ke tempat les. Dan aku datang nih ke si pendetanya kan. Pak, aku mau dibaptis sih pak. Dia masih yang kayak oke, jadi kita harus konseling dulu ya. Maksudnya kamu tuh harus ngerti dulu. Maksudnya kenapa kamu harus dibaptis. Karena kan dia lihat bocah 13 tahun tiba-tiba minta dibaptis, kenapa kan gitu kan. Terus ditanya, kamu ini karena paksaan orang tua atau disuruh siapa kamu baptis? Aku cuma ngomong kayak gini, Miss. Aku kesini pak, gak ditemenin sama satupun keluarga aku. Dan aku kesini tuh sembunyi-sembunyi hanya untuk mau dibaptis doang ini. Aku sampai kabur dari rumah untuk dibaptis. Dia langsung udah kayak, yaudah ayo langsung baptis. Gak jadi konseling dia. Karena beneran udah ngerti, maksudnya memang ini anak memang udah di posisi kayak gini, udah gila. Kehausan kamu. Jadi langsung kayak ayo gitu, langsung dibaptis salah satu itu. Sampai segininya. Tapi ya begitu aku udah mengenal Tuhan Yesus ya, hidupku berubah banget sih dari sana. Kayak aku udah mulai mengenal kasih, cara pemikiranku udah beda gitu loh. Walaupun yang sisi yang manja-manja gila-gilanya itu masih ada sih. Cuman banyak banget, bahkan pada saat aku di US tuh banyak banget hal-hal yang aku udah kayak nangis banget. Kayak misalnya
aku mau masuk ke universitasku ini aja yang di University of Washington ini menurutku suatu mujizat, Miss. Karena aku satu-satunya orang Indonesia yang ada di jurusanku di angkatan itu. Nggak ada satupun orang Indonesia lagi. Padahal temanku tuh banyak banget yang apply juga. Dan GPA mereka jauh lebih tinggi. GPA apa ya? IPK. Ada yang 4, ada yang 3,9. Aku waktu itu 3,78. Tapi aku doang yang keterima se-Indonesia itu kayak sedunia. Itu maksudnya benar-benar yang kayak wow gitu. Dan University of Washington ini kan yang beneran university top 15 di dunia kan. Ini beneran yang kayak aku di dalam itu bisa kayak mau gila, yang kayak susah banget. Aku di library sampai jam 3 subuh. Kemudian pulang ke rumah jam 6 pagi sampai library lagi. Gitu aja terus. Dan bisa aja setiap kali aku kayak udah stres besok mau ujian, aku doa sama Tuhan, ada aja orang yang dikirim Tuhan yang kayak bantuin aku. Maksudnya ngajarin aku gitu loh. Jadi ini ada pernah cerita, Miss, aku kan di US tuh per 3 bulan ya, per quarter namanya ya. Ada orang Thailand itu tiba-tiba di grup itu kayak bilang, "Hai guys, yang mau belajar tolong ke ruangan ini ya." Aku pikir ini orang pasti asisten dosen atau apa gitu kan. Kenapa mau ngajar dan subuh-subuh ini posisinya jam 11 malam nih. Dia kayak gitu kan. Ini orang gak tidur atau apa kan. Aku datang ke ruangan itu. Aku doang sendiri yang datang, Miss. Gak ada lagi orang yang datang dan aku tuh akhirnya jadi deket sama dia. Namanya Peter by the way ya. Ini aku masih ingat banget. Dia ngajarin aku PR barang-barang dikerjain dan sebagainya sampai akhirnya aku bisa lulus dari kelas itu dengan nilai 3,3 atau 3,4. Karena ini susah banget nih kelas. Tapi begitu udah lulus dari kelas ini, dia hilang dari kampus itu. Dia pindah sekolah ke University of Boston atau kemana gitu loh. Quarter depannya aku ditaruh lagi sama seseorang lagi yang bakal tuntun aku sampai bisa lulus dari kelas itu, dan quarter depan ini orang hilang lagi. Kayak entah kemana, entah udah lulus atau entah pindah jurusan tiba-tiba. Dan itu bukan yang kayak kalau aku bilang hoki, nggak mungkin yang setiap quarter beda-beda orangnya. Kadang dari Thailand, kadang dari Korea, kadang dari orang bule, kadang dari apa. Dan aku benar-benar melihat kayak penyertaan Tuhan sampai aku bisa lulus cum laude dari jurusan itu, yang sampai sekarang pun kalau disuruh coding udah nggak bisa. Aku sampai masih nggak bisa bayangin kenapa aku bisa lulus cum laude juga, nggak tahu kenapa. Pokoknya waktu itu cuma kerja keras doang sih. Sama yaitu benar-benar kayak ngandalin Tuhan setiap saat itu sih. Dan penyertaan Tuhan sungguh sangat nyata ya. Sampai hari ini dia pasti akan selalu memberikan penyertaannya. Satu hal yang benar-benar aku pegang banget sampai sekarang adalah, dan aku percaya adalah, ketika Tuhan udah membuka jalan, ketika Tuhan udah membuat kamu masuk ke dalam hal tersebut, dia udah memulai, dia juga yang akan mengakhiri. Jadi ketika dia udah buat mujizat sampai aku bisa masuk ke University of Washington ini, dia yang akan bantu aku sampai menyelesaikan sampai lulus dengan yang terbaik, yang bahkan nggak pernah aku pikirkan sebelumnya gitu loh. Dan itu yang terjadi. Wow. Gitu. Wow, saya percaya itu bukan kebetulan sih. Iya, itu ya campur tangan Tuhan lah, His invisible hand all over you in your life. Makanya ya aku tuh tipikal orang yang percaya banget bahwa dalam hidup ini bisa kamu jadi pintar, bisa aja kamu kaya, bisa aja kamu punya segala-galanya. Tapi kalau nggak ada penyertaan Tuhan atau kamu nggak berserah sama Tuhan, nggak mengandalkan Tuhan, ini semua akan sia-sia. Karena aku pernah ada di posisi itu, di mana aku merasa aku pintar, aku udah mencoba segala-galanya, nggak ada yang terjadi, nothing. Tapi begitu aku udah bisa accept diriku bahwa memang aku nggak bisa ngapa-ngapain dan aku mau undang dia lagi untuk berkarya di dalam hidupku, itu yang terjadi. Langsung ada kenaikan, percepatan, mujizat-mujizat yang terjadi yang sebelumnya aku nggak pernah bisa bayangin gitu loh. Dan balik lagi yang aku udah bilang tadi, ketika dia udah memulai nih, dia udah buka aku, dia udah suruh aku jadi content creator, mau sesulit apapun di tengah-tengahnya, ending itu pasti bagus gitu loh. Mungkin sekarang yang nonton ini juga banyak yang ada mengalami masalah, yang lagi nggak tahu, mungkin besok udah nggak bisa makan atau lain sebagainya. Tapi percayalah, kalau kita berdoa dan tetap pegang janji Tuhan, pasti ending itu pasti yang terbaik sih. Iya, tugas kita hanya menyelesaikan tugas kita ya, finish the race with excellence sampai terakhir. Kadang sebenarnya kitanya memutuskan untuk berhenti di tengah, padahal sebenarnya rencana Tuhan masih ada dan masih sangat baik buat kita. Kalau aku stop pada saat itu, seberapa kaya udah nggak ada sekarang. Dan podcast Samuel Chris, Ali Tahir nggak ada sekarang guys. Kalau aku udah stop. Kalau aku di set stop, aku nggak mau lagi jadi content creator, nggak ada semua itu. Itu sih. Thank you for sharing. Saya yakin ini pasti sangat menguatkan orang-orang yang mungkin juga sedang berproses, karena ya apapun itu yang kita alamin, apapun itu pekerjaannya, pasti selalu akan ada tantangan, selalu akan ada kesulitan, selalu akan ada masa-masa di mana kayaknya ini nggak mungkin banget. Ya tapi ya itu, kalau kita mengandalkan kemampuan kita, ya kita akan selalu merasa nggak mampu, karena kan kemampuan kita terbatas. Ya kan? Ya tapi ya kalau kita mengandalkan kemampuan Tuhan dan kita percaya gitu penyertaan Dia selalu ada, ya Dia akan memampukan kita. Amin. Dan akan mengirimkan orang-orang yang juga akan membantu memampukan kita. Amin. Oke, pertanyaan terakhir. Kalau gitu, apa pembelajaran terpenting yang hidup udah pernah berikan untuk kamu?
paling nomor satu itu sih, andalkan Tuhan bener-bener sih. Karena kalau kita ngandalin diri kita sendiri, pasti kita ujung-ujungnya akan jatuh. Karena kembali lagi daging ini lemah, kita terbatas. Kapasitas kita juga ya namanya manusia, segitu-segitu aja. Dan kalau kita bilang kita mau andalkan manusia, kita mau percayakan kepercayaan kita kepada manusia, kita akan dikecewakan. Kita manusia nggak bisa berbuat banyak sih. Ada kapasitasnya lah pada dasarnya. Tapi ketika kita bisa mengandalkan Tuhan setiap hari, dan the whole journey of my life ini dari aku kecil sampai aku di titik sekarang, itu setiap kali aku andalkan Tuhan, setiap aku merasa aku nggak mampu dan andalkan Tuhan, justru di situ yang aku sukses. Tapi ketika aku merasa bahwa aku bisa sendiri dan benar-benar ngandalin kekuatanku sendiri, itu masa-masa kehancuranku. Itu sih Miss yang aku paling belajar. Thank you for sharing. Dan untuk kamu bisa mengalami itu dan mendapatkan pembelajaran itu di usia yang sangat muda. Sekarang masih berapa? 23. Wow, it's amazing. Nggak bisa kebayang berapa banyak lagi pembelajaran, pengalaman, kesuksesan dan berkat yang bisa kamu dapatkan melalui proses ini. Amin. Ya, dan juga Under 30 Asia. Amin. Masih panjang jalannya. Masih banyak yang bisa dilakukan. Yep.